Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Kota Denpasar bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali melakukan panen hasil pertanian kelompok tani dan ternak matahari terbit pagi tadi. Panen bersama tersebut bertujuan untuk mensosialisasikan potensi tanaman hortikultura yang potensial dikembangkan di Kota Denpasar. Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura PTH Kota Denpasar, Gede Ambara Putra mengatakan, potensi pertanian yang dikembangkan kelompok tani matahari terbit sebagai upaya untuk mensosialisasikan sekaligus pembelajaran tanaman hortikultura yang memiliki nilai produksi sangat baik untuk mengurangi lahan kosong dan kurang produktif. Dicontohkan dengan memanfaatkan lahan seluas 30 are yang ditanami 3 varietas buah melon, mampu menghasilkan produktivitas hingga 75 juta rupiah. Ada di sini kita buat contoh, nah maka saya harapkan bagi masyarakat yang punya lahan luas yang tidak terpakai, mari kita kerjasama dengan dinas. Kasih dinas untuk mengelola. Kita akan membuat education, itu contoh-contoh nyata dulu. Di satu sini kita ada, di sana juga kita punya di Bagus Mantra, itu juga 2 hektar lebih. Itu khusus kita organik khusus. Nah, itu yang kita garap. Ada semangka, ada cabai, ada terong, sayur-sayuran juga ada jagung, ketan gitu loh. Nah, ini tujuan kita. Bagi siapa yang ingin berminat bertani, kita di sini melihat langsung, belajar langsung di tempat kita ini. Nah, sehingga kita bisa merasakan, oh ini loh. Sehingga petani kita itu tidak identik dengan orang tua dan juga kotor. Nah, itu yang kita terapkan di sini. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Dewi Setiawati, mengapresiasi langkah yang dilakukan Dinas Pertanian bersama kelompok tani dan masyarakat. Diharapkan hasil produksi mampu meningkatkan ketahanan pangan di Kota Denpasar dan Bali umumnya. Kedepan eksistensi dan peningkatan hasil produksi diharapkan terus diperbaiki. Saya ingin mengajak warga Provinsi Bali supaya membantu pengendalian inflasi khususnya di sisi volatile food-nya. Volatile food itu juga dari komoditas-komoditas kebutuhan pokok makan masyarakat seperti beras, kemudian juga sayur-mayur, buah-buahan. Nah itu seperti cabai, itu juga bergejolaknya tinggi sekali ya, kemudian beras, kemudian juga bawang merah dan sebagainya. Nah ini kita mengajak seluruh masyarakat. Panen raya dilakukan untuk komoditas yang meliputi semangka biji dan tanpa biji, melon berbagai jenis, serta sayur mayur seperti terong dan kacang panjang serta cabai. Kepala Kelompok Tani Matahari Terbit Made Sudiartana yang juga selaku Pekaseh Subak Intaran Barat Desa Sanurkauh mengatakan, kelompok tani yang dipimpinnya sudah menggarap 2,5 hektar lahan dari luas keseluruhan mencapai 7 hektar. Kini hasil produksi pertaniannya mulai menjadi produk tani percontohan dan wahana pembelajaran untuk meningkatkan kecintaan masyarakat untuk bertani dan menjadi petani. Suteja dan Joko Andika